Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Bahasa Indonesia Pintar Merdeka. Hari ini kita akan mempelajari teks laporan observasi dengan elemen menulis bagian kedua. Pada bagian pertama, kita sudah mempelajari alat-alat bahasa yang dipakai untuk penulisan teks LHO. Nah, pada bagian kedua ini kita akan mempelajari bagaimana struktur penulisan teks LHO dan bagaimana agar kita bisa menyusun sebuah tulisan dengan baik yang akan kita gunakan dengan metode Starburst. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, dan ketiga simpulan. Bagian pernyataan umum biasanya menjelaskan tentang sebuah konsep, hal atau benda. Di sini kita bisa menggunakan kaidah kebahasaan kalimat definisi adalah. Misalnya, membaca adalah kegiatan yang penting dan memiliki manfaat yang tak terhingga bagi individu maupun masyarakat secara umum dan seterusnya. Pada deskripsi bagian, kita bisa menjelaskan hal atau konsep dengan menguraikan manfaatnya, fungsinya, atau ciri-cirinya. Di sini contohnya, membaca memainkan peran krusial dalam pendidikan dan pengembangan pribadi seseorang. Nah, artinya di sini dijelaskan tentang manfaat membaca. Pada bagian simpulan, kita bisa memberikan tanggapan atau ulasan dengan memberikan penekanan pada apa yang sudah kita tulis supaya orang lain bertambah yakin dengan apa yang sudah kita uraikan. Contohnya di sini saya memberikan penekanan tentang betapa pentingnya manfaat membaca dalam kehidupan kita. Contohnya, membaca memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita. Kebiasaan membaca dapat memberikan manfaat yang melimpah, mulai dari pengetahuan dan pemahaman yang luas, hingga pengembangan kognitif, kreativitas, dan keterampilan komunikasi. Nah, bagaimana caranya kita mudah menulis? Di sini saya akan menguraikan bagaimana kita bisa menulis dengan mudah menggunakan metode brainstorming dengan teknik Starburst. Simak dengan baik ya. Metode Starburst ini akan sangat membantu kita dalam menguraikan sebuah tulisan. Pertama, kita menuliskan terlebih dahulu topiknya apa. Misalnya, topiknya adalah kebiasaan membaca remaja Indonesia. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan menggunakan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Contohnya untuk pertanyaan apa alasan utama remaja zaman sekarang malas membaca? Apa yang dimaksud dengan membaca? Kemudian di mana remaja zaman sekarang cenderung membebaskan waktu mereka daripada membaca? Kapan mulai tren penurunan minat membaca pada remaja saat ini, dan seterusnya. Setelah kita membuat metode Starburst seperti ini, kita akan mengembangkannya menjadi sebuah tulisan. Untuk pertanyaan, apa yang menjadi alasan utama remaja zaman sekarang kurang memiliki kebiasaan membaca? Kita bisa menggunakannya untuk pernyataan umum dengan memanfaatkan kalimat definisi. Contoh, banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan membaca remaja Indonesia. Salah satu faktor utama adalah kurang minat dan kesadaran akan manfaat membaca, dan seterusnya. Pada pertanyaan kapan, kita bisa memberikan penjelasan dengan memberikan pengaruh perkembangan waktu dengan kondisi yang ada. Misalnya, tren penurunan minat membaca pada remaja itu seiring dengan perkembangan teknologi dan akses mudah terhadap konten digital. Pada pertanyaan siapa, kita bisa memberikan penjelasan peran seseorang
dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Contohnya di sini, peran keluarga, guru, teman, dan lingkungan sekolah sangat penting dalam membentuk kebiasaan membaca remaja. Untuk pertanyaan bagaimana kita bisa memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang ada pada topik tulisan kita. Pada bagian simpulan, kita bisa memberikan tanggapan atau ulasan dengan memberikan penekanan pada apa yang sudah kita tulis supaya orang lain bertambah yakin dengan apa yang sudah kita uraikan. Contohnya di sini saya memberikan penekanan tentang betapa pentingnya manfaat membaca dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.